Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-27 dari surah Ali Imran, yaitu ayat yang menerangkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana keagungan Allah itu nampak dari kehendak Allah dan kuasa Allah. Allah yang berkehendak, yang kehendaknya di atas segala kehendak. Allah yang berkuasa, yang kuasanya meliputi segala sesuatu. Apabila kehendak Allah di atas segala kehendak dan kuasanya meliputi segala sesuatu, maka ia adalah menunjukkan keagungan Allah. Allah yang maha agung, Allah yang maha sempurna, Allah yang maha tinggi. Nah, apabila ayat ini adalah ayat yang menerangkan tentang keagungan Allah, maka ia berkaitan dengan erat sekali, atau erat sekali kaitannya dengan ayat yang sebelumnya. Bahkan dikatakan ayat ini kembar dengan ayat yang sebelumnya. Ayat sebelumnya, ayat yang ke-26 menerangkan tentang keagungan Allah, yang mana Allah lah yang menciptakan alam semesta ini. Apabila Allah yang menciptakan alam semesta ini, maka Allah lah yang berkuasa ke atas alam semesta ini. Allah nampakkan kuasanya dengan memberikan kuasa kepada siapa yang dikehendaki dan mencabut kuasa dari siapa yang dikehendaki. Kemudian Allah muliakan siapa yang dikehendaki dengan memberikan keperkasaan kepadanya, dan Allah hinakan sesiapa yang dikehendaki dengan menarik kuasa daripadanya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang menentukan segala sesuatu di alam ini, menentukan segala kebaikan. Maka kebaikan adalah di tangan Allah, dan tidak ada siapa yang mampu menghalangi Allah apabila Allah berkehendak, dan tidak ada siapa yang mampu menghalangi Allah apabila Allah mewujudkan kehendaknya dengan kuasanya. Inilah kaitan antara ayat ini dengan ayat yang sebelumnya. Ada juga yang mengkaitkan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya. Apabila ayat yang sebelumnya tidak begitu nampak, maka ayat ini lebih menampakkan lagi kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang kita bahas dalam kesempatan ini adalah ayat tentang Allah yang memasukkan malam ke dalam siang, yang memasukkan siang ke dalam malam. Malam dan siang setiap hari kita saksikan, setiap hari kita lihat. Nah, apabila setiap hari kita saksikan dan kita lihat, maka lebih nampak lagi tanda kekuasaan Allah. Sepanjang masa kita melihat tanda kekuasaan Allah, baik itu ketika siang ataupun ketika
malam. Kemudian satu lagi, Allah mengeluarkan yang mati dari yang hidup atau mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Nah, mengeluarkan yang mati dari yang hidup atau yang hidup dari yang mati, kita pun juga menyaksikannya setiap hari. Setiap hari ada yang dihidupkan, setiap hari ada yang dimatikan. Nah, ini juga menampakkan lagi tanda kekuasaan Allah di hadapan mata kita sepanjang masa, setiap hari. Maka ayat ini lebih menyempurnakan lagi ayat yang sebelumnya tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala yang maha berkehendak lagi maha berkuasa di alam semesta ini. Apa yang Allah inginkan setelah menampakkan keagungannya kepada kita semua? Yang Allah inginkanlah, wahai hamba-hambaku, apabila kamu sudah melihat tanda keagunganku, bahwasanya akulah yang berkehendak dan akulah yang berkuasa, maka hambakanlah dirimu kepadaku. Maknanya tunduk dan patuhlah kamu kepadaku. Aku ada perintah, ikuti perintahku. Aku ada larangan, jauhilah laranganku. Nah, mengagungkan Allah adalah dengan mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Allah Subhanahu wa taala juga menampakkan kuasanya melalui ayat ini dengan memberikan rezeki. Tidak ada kita ini yang tidak diberi rezeki oleh Allah. Setiap saat kita diberi rezeki oleh Allah. Maka setiap saat pula sepatutnya kita melihat kekuasaan Allah. Tidak di alam semesta, tapi pada diri kita sendiri. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini menyempurnakan lagi apa yang telah kita dapatkan, sehingga bisa kita jadikan sebagai petunjuk dan pedoman di dalam hidup kita. Lebih khusus adalah dalam beribadah kepada Allah, seperti mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allah berfirman, tulijul lail, engkau ya Allah memasukkan malam, fin nahar, ke dalam siang. Apa maksud memasukkan malam ke dalam siang? Nanti kita akan terangkan dalam tafsir. Sekarang kita terjemahkan saja dahulu. Terjemahan ini untuk mendekatkan kita ke kandungan ayat. Engkau masukkan malam ke dalam siang, wa tulijun nahar, dan engkau masukkan siang, fil lail, ke dalam malam. Wa tukhrijul hayya, dan engkau keluarkan yang hidup, minal mayyiti, dari yang mati. Wa tukhrijul mayyita, dan engkau keluarkan yang mati, minal hayyi, dari yang hidup. Wa tarzuqu man tasha, dan engkau berikan rezeki kepada sesiapa yang engkau kehendaki, bighairi hisab, tanpa hisab, tanpa hitungan atau tanpa perkiraan. Kita ulang dari awal ayat. Engkau masukkan malam ke dalam siang. Engkau di sini adalah Allah Subhanahu wa taala, yaitu lanjutan dari ayat yang sebelumnya. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan engkau masukkan siang ke dalam malam. Dan engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan engkau berikan rezeki pada siapa yang engkau kehendaki tanpa hisab. Jadi ada 3 di sini, yaitu tentang malam dan siang. Allah masukkan malam ke dalam siang, atau sebaliknya siang ke dalam malam. Yang kedua tentang hidup dan mati. Nah, Allah keluarkan yang mati dari yang hidup, atau sebaliknya Allah keluarkan yang hidup dari yang mati. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan rezeki. Tentang rezeki pula, Allah berikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki tanpa hisab. Ketiga-tiga ini menerangkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.
Yang kekuasaan Allah itu adalah mewujudkan kehendak Allah menjadi kenyataan. Memang sudah menjadi kehendak Allah. Malam siang yang dipergantikan, hidup mati, rezeki yang diberikan, semua adalah berdasarkan kehendak Allah, dan semua berlaku dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada sesiapa yang mampu untuk menafikannya, menidakkannya, atau mengingkarinya, karena memang demikianlah kenyataan yang sebenarnya. Nah, apabila tak ada siapa yang mampu mengingkari, menolak, maka perakuilah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia ringkasan dari ayat yang akan kita tafsirkan dalam kesempatan ini. Selanjutnya kita akan pindah ke tafsir yang lebih panjang. Perkataan pertama, tuliju. Tuliju maknanya tudkhilu. Tudkhilu maknanya memasukkan. Biasanya kalau kata memasukkan ini adalah yang dimasukkan itu lebih kecil. Umpamanya apa? Kita masukkan barang ke dalam karung umpamanya, maka karung itu lebih besar. Nah, barang itu lebih kecil, maka kita masukkan karung, kita masukkan barang ke dalam karung. Kalau sudah barang dimasukkan ke dalam karung, barang itu masih nampak lagi? Sudah tidak lagi. Yang nampak sekarang karungnya. Sekarang kita bawa siang dan malam. Apabila Allah menyebutkan memasukkan malam ke dalam siang, bermakna siang itu dia dipanjangkan. Kemudian apabila malam masuk ke dalam siang, malam itu sudah tak nampak lagi. Yang nampak sekarang adalah siang. Gimana memahaminya ini? Supaya mudah memahami ini, kalau hari itu ada siang, ada malam, kita bagi dua saja. Satu hari berapa jam? 24 jam. Kita bagi dua, malam 12 jam, siang 12 jam. 12 jam, 12 jam. Kita perhatikan, ada kalanya malam itu panjang, kemudian siangnya menjadi pendek. Kita katakan umpamanya malam itu 13 jam, maka siangnya jadi berapa? Jadi 11 jam. Karena 13 tambah 11 jadi 24 jam. Ada kalanya malam itu pendek saja, 11 jam. Di tempat-tempat tertentu malam itu lebih pendek lagi. Ada yang 10 jam, ada yang 9 jam, ada yang 8 jam. Siangnya yang panjang. Sehingga kalau berpuasa, lama sekali berpuasa pada siang hari. Nah, karena Allah pendekkan malam dan Allah panjangkan siang. Kalau tadi 12 jam, 12 jam, kemudian apabila Allah pendekkan malam jadi 11 jam, tadinya 12, sekarang jadi 11. Nah, yang 1 jam itu Allah masukkan ke dalam siang, sehingga siang yang tadi 12 jam jadi berapa? Jadi 13 jam. Maka sekarang tak nampak lagi yang di 1 jam itu malam, tapi sudah nampak siang, karena dia sudah dimasukkan ke dalam siang. Allah masukkan malam ke dalam siang. Nah, itu maksudnya. Maka ada di antara ulama tafsir menambahkan dengan satu kata lagi, Allah masukkan sebahagian malam ke dalam siang, sehingga siang menjadi lebih panjang, karena siang ya lebih nampak, karena malam sudah dimasukkan ke dalamnya. Begitu juga lah sebaliknya. Ada kalanya Allah pendekkan pula siang. Tadi siang 12 jam, Allah pendekkan menjadi 11. Nah, yang 1 jam itu dimasukkan ke dalam malam, sehingga malamnya yang nampak, siangnya sudah tak nampak lagi. Ini tafsiran yang pertama. Yaitu tafsiran yang pertama ini dengan mengatakan memanjangkan malam atau dengan memanjangkan siang. Ada lagi tafsiran yang kedua. Nah, tafsiran yang kedua ini adalah yang asal adalah malam, sementara siang adalah yang datang kemudian. Siang, kapan datangnya siang? Siang itu datangnya dengan terbit matahari. Terbit matahari, apabila matahari terbit, matahari memancarkan apa? Memancarkan cahaya, memancarkan sinarnya. Nah,
memancarkan sinarnya. Apabila matahari memancarkan sinarnya, maka dia memasukkan gelap itu ke dalam cahayanya, sehingga yang tadinya ada gelap, dengan adanya cahaya matahari, gelap itu dia masuk ke dalam cahaya matahari. Maka masuknya ke dalam cahaya matahari itu disebut gelap masuk ke dalam cahaya, malam masuk ke dalam siang. Itu maksudnya, kata ulama tafsir yang kedua. Atau sebaliknya, kalau dah mau terbenam matahari, ada lagi cahaya matahari? Tak ada lagi cahaya matahari. Maka apabila tak ada lagi cahaya matahari, malam dia kembali ke asalnya, cahaya sudah tak ada lagi, maka siang itu telah masuk ke dalam malam, cahaya sudah tak ada lagi. Yang nampak sekarang malam. Itulah maksud, ini pendapat yang kedua, itulah maksud Allah memasukkan malam ke dalam siang, sehingga sekarang yang nampak hanyalah siang, dan memasukkan siang ke dalam malam, sehingga yang nampak adalah malam. Baik itu secara keseluruhan, itu pendapat yang kedua tadi, ataupun sebahagian saja, yaitu dengan cara memanjangkan. Yang penting bagi kita bukan itu. Yang penting bagi kita adalah apabila Allah memanjangkan malam dan memanjangkan siang, apabila Allah memasukkan malam dan memasukkan siang, memasukkan malam ke dalam siang dan masukkan siang ke dalam malam, maka membuktikan bahwasanya Allah itu berkuasa. Itulah dia kuasa Allah yang nampak terang di hadapan mata kita. Adakah di sana yang mengaku berkuasa memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam? Tidak. Tak ada yang pernah mengaku sayalah yang memasukkan malam ke dalam siang, yang memasukkan siang ke dalam malam. Apabila sampai hari ini tidak ada yang mengaku bahwasanya dialah yang memasukkan malam ke dalam siang, bermakna yang berkuasa sebenarnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sana ada yang berkuasa juga, tentu dia akan mengaku. Tapi sampai hari ini pernah ada mendengar ada orang yang mengaku selain Allah berkuasa ke atas malam dan siang? Hari ini saya penat lah, saya mau panjangkan malam lah. Umpamanya ada orang yang tidak, oh saya mau cari rezeki banyak lah, saya mau panjangkan siang lah, supaya lama saya buka kedai saya. Tak ada. Jadi siang dan malam, pergantian siang dan malam itu adalah yang menerangkan tentang kekuasaan Allah, dan hanya Allah yang berkuasa berbuat demikian. Jadi nampaklah dengan pergantian malam dan siang, nampaklah Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa. Kita hanya mampu menentukan, hari ini terbit matahari jam sekian, menitnya sekian. Ada yang lebih tepat lagi sampai ke detiknya sekian. Kita hanya mampu menentukan itu saja. Dan kita mampu merubah-rubahnya? Tidak. Mengapa kita tak mampu merubahnya? Karena yang berkuasa di dalam menentukannya bukanlah kita. Maka Allah terangkan perkara ini. Allah masukkan malam ke dalam siang dan Allah masukkan siang ke dalam malam untuk menampakkan tanda kekuasaannya. Dan nampak tanda kekuasaan tersebut, maka kita pun memperakuinya dengan menyebut, ya Allah, Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Berikutnya lagi, dan Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Tadi tentang memasukkan, sekarang pula tentang mengeluarkan. Kalau tadi memasukkan malam dan siang, siang dan malam, sekarang pula mengeluarkan. Allah ambil pula satu contoh, yaitu hidup dan mati, mati dan hidup. Sebenarnya bukan hanya berkaitan mati dan hidup saja dalam perkara mengeluarkan, banyak perkara-perkara lain dalam mengeluarkan. Tetapi Allah sebut di sini mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Apa tafsirannya ini? Mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Nanti sebaliknya pula, mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Contoh mudah umpamanya, mengeluarkan yang hidup dari yang mati.
Kita ini manusia hidup sekarang ini, asal kita itu adalah mati, yaitu kita berasal dari setetes air. Air yang menetes itu, setetes air dari laki-laki, setetes air dari perempuan, itu bukannya hidup, mati. Kapan baru hidup? Nanti setelah dirubah menjadi segumpal darah, sudah dirubah menjadi sebongkah daging, kemudian dirangkakan tulang belulang, cukup sifat, ditiupkan ruh, barulah hidup. Jadi kita ini dari yang mati, yaitu dari air. Maka dari air yang mati Allah keluarkan yang hidup. Allah keluarkan yang hidup, yaitu manusia, dari yang mati, yaitu air, setetes air. Nah, itu kita. Hewan juga begitu. Burung itu udah hidup, tapi burung itu asalnya dari telur. Telur itu hidup atau mati? Mati. Tak ada orang yang mengatakan telur itu hidup. Telur itu mati. Burung itu burung yang menetas, yang keluar dari telur yang pecah itu, itu adalah yang hidup. Dia dikeluarkan, Allah keluarkan burung yang hidup itu dari yang mati, yaitu telur yang membungkus dirinya. Itu Allah juga yang mengeluarkannya. Kita tak mampu untuk mengeluarkannya. Kita hanya mampu menguruskannya saja. Diuruskan. Ini telur, kemudian dipanaskan, dieramkan, kemudian menetaslah. Ada yang menetas, ada yang tak menetas. Kalau keinginan peternak mau menetas semua telur tersebut, rupanya ada juga telur tersebut yang tidak menetas, tak keluar yang hidup dari yang mati. Sebab yang di atas sana tak berkehendak demikian. Nah, jadi mengeluarkan yang hidup dari yang mati itu adalah Allah. Maka siapa yang bekerja sebagai peternak, dekat-dekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebenarnya yang menentukan berkembangnya ternaknya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mampu jamin bahwasanya telur yang dieramkan itu semua jadi menetas dan menjadi ayam, menjadi itik, menjadi burung? Tak ada siapa yang mampu. Maka ya Allah, Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Manusia contoh nampak, hewan, burung contoh nampak, tumbuh-tumbuhan juga begitu. Tumbuh-tumbuhan hidup, nampak batangnya tumbuh, kemudian dia berdahan, kemudian dia berdaun, berbuah, nampak hidup. Tetapi asalnya dari mana? Asalnya dari sebutir benih, biji. Nah, biji itu mati, tak nampak geraknya. Tengok kacang itu, biji kacang, dia diam begitu saja, tak bergerak. Tapi coba dimasukkan ke dalam tanah, maka nanti dari yang mati itu keluar yang hidup. Maka Allah keluarkan yang hidup dari yang mati. Kalau mau lebih mudah lagi adalah daging. Kita potong daging. Daging ini mati atau hidup ini? Daging. Satu potong daging kambing umpamanya, mati. Kambingnya hidup, tapi daging yang kita potong itu mati. Cobalah letak di lantai itu 4-5 hari, dia akan hidup. Tapi bukan daging itu yang hidup, ada hewan yang hidup di daging tersebut, yaitu ulat. Dari mana datangnya ulat itu? Dari daging yang mati. Allah keluarkan yang hidup, yaitu ulat-ulat tersebut dari yang mati. Siapa yang punya kuasa? Allah Subhanahu wa taala. Tak nampak juga kekuasaan Allah. Sudah di depan mata seperti itu, tak nampak juga. Itu bukan mata yang di kepala yang buta. Itu yang buta adalah mata yang ada di hati. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Maka sesungguhnya bukan mata yang di kepala yang buta, tetapi mata yang di hati yang buta. Pada hari ini ramai sekali yang buta, bukan mata yang di kepala, tetapi mata yang ada di hati. Tak nampak tanda kekuasaan Allah, padahal tanda kekuasaan Allah itu ada di mana-mana. Buka saja mata, nampak tanda kekuasaan Allah.
Allah keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Allah keluarkan yang mati dari yang hidup. Ini kebalikannya. Allah keluarkan yang mati dari yang hidup. Umpamanya dari manusia yang hidup, Allah keluarkan yang mati, tetesan air. Begitu juga tumbuh-tumbuhan dari yang hidup, ada biji. Begitu juga burung, umpamanya burung yang hidup, kemudian dikeluarkan yang mati dari yang hidup, yaitu dia mengeluarkan telurnya. Lebih mudah untuk memahaminya karena ayat ini berbentuk kebalikannya. Wa tarzuqu man tasha, dan engkau berikan rezeki kepada siapa yang engkau kehendaki tanpa hisab. Ujung ayat ini juga menerangkan tentang kuasa Allah. Kuasa Allah memberikan rezeki. Kalau Allah sudah memberikan rezeki, tak ada siapa yang mampu menghalang. Ramai pun manusia coba menghalang rezeki kita, akan sampai juga ke kita. Kalau Allah berkehendak dan Allah dengan kuasanya menyampaikan kehendaknya, tak ada siapa mampu yang menghalang. Kata orang, rezeki semut akan sampai ke semut, meskipun semut itu kecil. Akan sampai ke semut meskipun gajah mencoba untuk menghalangnya. Apa sebab? Sebab yang menyampaikan rezeki itu adalah yang maha berkuasa. Wa tarzuqu man tasha, dan Allah berikan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi dalam pemberian rezeki nampak sekali kuasa Allah. Rezeki kita itu, apa makna rezeki? Sudah kita terangkan sebelum ini. Rezeki itu maknanya adalah ma yantafi'u bihin nas, yaitu apa yang bermanfaat bagi manusia, itu adalah rezeki. Makanan, minuman bermanfaat bagi manusia, bermanfaat untuk hidup manusia, rezeki. Kesehatan badan bermanfaat, bermanfaat, rezeki. Harta benda bermanfaat, bermanfaat, rezeki. Ilmu bermanfaat, bermanfaat, rezeki. Pasangan hidup bermanfaat, bermanfaat, rezeki. Anak-anak bermanfaat, bermanfaat, rezeki. Apa saja yang bermanfaat, rezeki. Kalau tidak bermanfaat, tidak rezeki. Makan makanan mendatangkan penyakit, itu bukan rezeki. Dapat pasangan hidup menyusahkan hati, itu bukan rezeki. Dapat anak memusingkan kepala, bukan rezeki. Dapat harta malah menyusahkan kita, bukan rezeki. Dapat kekuasaan, malah kekuasaan itu yang menghantar kita ke penjara, bukan rezeki. Karena rezeki adalah apa saja yang bermanfaat. Nah, yang memberikan rezeki itu adalah Allah. Maka ada doa kita, ya Allah, kalau rezeki hamba di langit, turunkanlah. Kalau rezeki hamba di bumi, keluarkanlah. Kalau rezeki hamba jauh, dekatkanlah. Kalau rezeki hamba ya Allah telah engkau tentukan, maka sampaikanlah kepada hamba ya Allah. Karena hanya engkaulah ya Allah yang mampu untuk memberikan rezeki kepada hamba. Salah satu di antara nama Allah adalah Ar-Razzaq. Ar-Razzaq maknanya adalah yang memberikan rezeki. Kemudian nama Allah berikutnya Ar-Razzaq Dzul Quwwatil Matin, yaitu Allah yang memiliki kekuatan dan kokoh. Kalau Allah sudah menetapkan rezeki kita, meskipun rezeki kita itu berupa ikan di laut, jauh di laut Cina Selatan sana, di laut Cina Selatan, jauh sekali, jauh sekali. Kalau memang rezeki kita akan sampai ke rumah kita. Seperti apa sampainya? Wallahu alam. Ada orang yang menangkapnya di sana, kemudian dari tepi laut sana dihantar ke sini, kemudian kita pergi ke pasar, kemudian kita membelinya. Padahal ikan itu jauh dari laut Cina Selatan sana sampai. Kalau bukan rezeki kita, meskipun kita pelihara sendiri ikan tersebut di kolam depan rumah kita, kalau bukan rezeki kita, kalau memang ya rezeki kucing, kucing yang akan mendapatkannya, karena bukan rezeki kita.
Siapa yang menetapkan rezeki itu? Yang menetapkan rezeki itu adalah Allah dengan kuasa yang ada padanya. Lihat, ini kita perakui. Jadi Allah yang memberi rezeki menampakkan kuasa Allah. Satu lagi, Allah yang memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki. Man tasha, kepada siapa yang engkau kehendaki, itu pun juga menampakkan kuasa Allah. Ada orang itu diberi rezeki dengan kehendak Allah. Kita sama-sama belajar dengannya. Sama-sama belajar dengannya. Dan kita lebih tinggi pendidikan darinya. Kita sudah S3, dia baru S1, tapi rezekinya lebih banyak dari rezeki kita. Jadi berkaitan dengan tingginya pendidikan rezeki dapat? Belum tentu. Padahal dia tak sekolah pun, tamat SD pun tidak. Tapi rezekinya berlimpah ruah. Apa sebab? Sebab rezeki bukan bergantung kepada pendidikan. Rezeki itu bergantung kepada kehendak Allah. Tapi bukan bermakna tak payahlah berpendidikan. Tidak, bukan itu maknanya. Ini dari sisi keyakinan bahwasanya yang menentukan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya. Siapa yang Allah kehendaki dapat. Kalau Allah tak kehendaki tak dapat. Berusahalah sekuat tenaga. Kalau Allah tidak menghendakinya untuk mendapatkan rezeki, tidak akan dapat. Bukalah kedai berhari-hari, tak ada orang datang. Bukalah kebun sawit luas-luas, tak menjadi. Sudah besar kebun sawit, datang hujan lebat, habis oleh banjir, tak menjadi. Buka apalagi kandang ayam, ternak ayam, tak jadi. Flu burung, apalagi yang lain. Allahu Akbar. Kalau kita memahami Allah yang memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki, man tasha, maka nampaklah tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini pada diri kita, bukan jauh-jauh, pada diri kita sendiri. Terakhir sekali, bighairi hisab. Bighairi hisab ini pun juga menerangkan tentang Allah yang maha berkuasa. Bighairi hisab. Apa makna bighairi hisab ini? Tanpa hisab. Ada 3 tafsiran tanpa hisab ini. Tafsiran yang pertama, Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab. Maknanya tanpa hisab, tanpa ada sesiapa yang menghisab Allah. Makna menghisab Allah, tidak ada sesiapa yang meminta pertanggungan jawab dari Allah dalam memberikan rezeki. Kalau kita sebagai pegawai di satu perusahaan, kemudian kita diperintahkan untuk memberi kepada pekerja-pekerja kita, kita ini pegawai saja yang memberi gaji, memberi bonus umpamanya, memberi tunjangan umpamanya. Kita tak boleh sembarangan memberi. Kita akan dihisap oleh atasan kita. Jangan beri banyak-banyak, habis uang perusahaan kita nanti, kata yang di atas. Maka kita itu dibatasi kuasa kita dalam memberi. Tetapi apabila Allah yang memberi, ada yang membatasinya dalam memberi? Tidak. Nah, ketika tidak ada yang membatasi Allah dalam memberi, maka disebutlah Allah dalam memberi itu tanpa hisab. Kita ini ada yang menghalang kita kalau kita pegawai rendahan. Kalau pegawai atasan pun juga ada yang menghalang kita. Sebab apa? Sebab harta yang ada pada kita kalau kita pemilik perusahaan tersebut. Apakah kita memiliki segala-galanya? Tidak. Kita hanya memiliki uang yang terbatas. Nah, ketika uang yang terbatas itu habis, masih bisa kita memberi lagi? Tidak. Maka kita dalam memberi pakai hisab, dengan perkiraan, yaitu sampai masanya sudah tak bisa lagi memberi. Tetapi Allah ketika memberi ada batasan? Tidak ada. Apa sebab? Sebab Allah Subhanahu wa taala maha luas pemilikannya. Nah, apabila Allah memberi, tidak akan berkurang apa yang ada pada sisi Allah. Tetapi kalau kita memberi, kalau kita punya 10, kita beri 2, tinggal berapa? Tinggal 8. Apabila Allah memberi, menjadi berkurang apa yang ada pada sisi Allah? Tidak. Apa sebab? Sebab
Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan yang ada padanya, ketika ia memberi dua umpamanya, jangan dikatakan oh tinggal 8 dari sisi Allah. Umpamanya memiliki 10 umpamanya, seperti yang kita bayangkan tadi, oh berarti jadi berkurang. Allah beli lagi maka jadi berkurang. Oh tidak, maka Allah menyebut ketika Allah memberikan pahala kepada orang yang menafkahkan harta, satu yang kita nafkahkan Allah akan beri 700. Kemudian di ujung ayat Allah mengatakan wallahu wasi'un, dan Allah maha luas. Makna luas di sini tidak akan habis-habis, dan jangankan habis, berkurang pun tidak. Bagaimana kita memahami pemilikan Allah yang sempurna? Pemilikan kita tak sempurna. Ketika kita memberi berkurang, tetapi ketika Allah memberi tak ada yang berkurang dalam pemilikan Allah Subhanahu wa taala. Ini mesti difahami, karena ada orang yang salah faham pada hari ini, sehingga penyelesaiannya dengan berkeluarga berencana. Tahu keluarga berencana? Family planning. Atau dimudahkanlah, dilembutkan bahasanya sedikit, birth control, yaitu mengontrol kelahiran, menjaga kelahiran. Ini sebenarnya orang yang tak percaya kepada rezeki Allah Subhanahu wa taala yang luas dan tidak habis-habis, karena termakan khurafat dari orang kafir yang tidak mengenal Allah. Orang kafir itu punya khurafat. Apa khurafat ini? Yaitu kesimpulan yang tidak ada dasar ilmunya. Kata orang kafir, kesediaan makanan di alam ini, dia pertumbuhannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sementara pertumbuhan manusia itu 1, 2, 4, 8, 16, 32. Mana yang lebih cepat pertumbuhan keperluan hidup manusia, makan minum, atau pertumbuhan bilangan manusia? Pertumbuhan bilang. Ini khurafatnya orang kafir itu. Nah, kalau pertumbuhan manusia lebih cepat berbanding pertumbuhan makan minum manusia, maka satu ketika nanti akan meledaklah penghuni muka bumi ini. Maka nanti akan kekurangan makanan. Maka supaya jangan sampai kekurangan makanan, jangan banyak-banyak beranak. 2, 3 cukup sajalah, 2, 3. Ini adalah khurafat. Tidak percaya kepada rezeki Allah. Allah telah tetapkan rezeki. Belum lagi manusia diciptakan. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah ciptakan langit dan bumi, Allah tetapkan sekali rezeki bagi makhluk di muka bumi untuk sampai akhir zaman, sebanyak apapun manusia di atasnya. Itu sudah ketentuan Allah. Allah sudah menentukan demikian. Itu dia ilmu. Cuma kita tak percaya, tak yakin. Tengok orang tua kita dahulu, berapa anak mereka? Banyak-banyak anak mereka. Ada yang mati kelaparan? Tak ada yang mati kelaparan. Kita anak 2, 3 merasa tak cukup saja. Apa sebab? Sebab Allah tak berikan rezeki yang cukup kepada kita. Meskipun harta itu banyak, merasa tak cukup. Karena merasa tak cukup atau cukup itu kaitannya dengan hati, dengan iman di dalam sana. Rezeki. Nah, ini makna Allah memberikan rezeki tanpa hisab, maknanya tidak ada habis-habisnya. Itu adalah makna dari tafsiran tanpa hisab. Satu lagi tafsirannya. Jadi tafsiran yang pertama, tanpa hisab itu maknanya Allah berikan tanpa ada sesiapa yang mempertanyakan Allah dalam memberi rezeki, karena memang tak ada sesiapa yang berada di atas Allah dalam perkara pemberian rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Makna yang kedua, tanpa hisab, maknanya tak akan habis-habis. Apa yang Allah berikan itu tidak akan
habis-habis. Makna yang ketiga ini lebih istimewa, yaitu apabila Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab. Makna tanpa hisab itu tanpa hukum sebab akibat. Karena kalau hukum sebab akibat itu ada hisabnya, ada perkiraannya. Kalau kita umpamanya meletakkan uang di bank bagi hasil umpamanya, maka ada hisabnya. Berapa untuk kita? Kalau kita letakkan 100 juta umpamanya, maka 1 bulan kita akan dapatkan 400.000 umpamanya. Itu ada hisabnya. Ada hisabnya. Atau umpamanya apa? Kita tanam kelapa sawit umpamanya. Ada hisabnya. 1 batang itu berapa kilogram? 1 kilogram berapa harganya? Oh, sekali panen kita dapat berapa? Ada hisab? Ada hisab, yaitu melalui hukum sebab akibat. Tetapi ada pemberian Allah itu tanpa hisab, tanpa hukum sebab akibat, seperti yang pernah Allah berikan dahulu kepada Maryam. Ketika Nabi Zakaria masuk membawa makanan kepada Maryam, Nabi Zakaria menjumpai di hadapan Maryam itu ada buah-buahan. Yang buah-buahan itu aneh. Anehnya adalah buah-buahan yang ada di hadapan Maryam itu buah-buahan musim dingin, musim sejuk. Sementara ketika itu musim panas. Dari mana datangnya makanan tersebut? Tak mungkin dari kebun. Sebab sekarang ini musimnya berbeda dengan buah yang ada itu. Begitulah sebaliknya. Maka Nabi Zakaria pun bertanya kepada Maryam, "Wahai Maryam, min aina laki hadza?" Dari mana datangnya makanan ini wahai Maryam? Maka Maryam pun menjawab, qalat huwa min indillah. Dia datang dari sisi Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki tanpa hisab. Maknanya tanpa hisab di sini tanpa mengikut hukum sebab akibat. Nah, kalau tanpa mengikut hukum sebab akibat, bermakna rezeki yang diberikan itu adalah rezeki yang istimewa. Nah, rezeki yang istimewa itu datang dari Allah yang Maha Berkuasa. Boleh berlaku? Boleh. Apa sebab? Sebab datang dari yang Maha Berkuasa. Kalau sampai ke tahap ini, keyakinan, oh hebat. Mungkin tidak ini melalui ayat bighairi hisab. Mungkin tidak. Kertas kita genggam, buka lagi genggaman jadi uang. Mungkin? Pemahamannya melalui bighairi hisab. Mungkin? Mengapa tidak? Karena Allah memberikan pemberian tanpa hisab, tanpa hukum sebab akibat. Melalui keyakinan. Dahulu Allah berikan pemberian-pemberian yang tanpa hisab ini kepada Bani Israel. Sepatutnya mereka bersyukur. Kalau mereka mau makan, mereka jentik saja jari, maka burung akan datang. Tak perlu sembelih-sembelih, langsung saja makan burung tersebut. Gurih. Dan lebih gurih dari sekalian daging yang ada. Kalau mau minum, buka saja telapak tangan, goyang sedikit pohon itu, akan jatuh dari kelopak daun pohon tersebut air yang lebih lezat dari madu, tanpa hisab. Tapi Bani Israel tak mau yang tanpa hisab itu, karena dia tak percaya kepada Allah yang Maha Berkuasa. Maka dia minta kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, kami tak mau yang macam ni. Kami mau mentimun, bawang putih, bawang merah, kacang adas. Kami tak sabar dengan makanan yang seperti ini. Lan nasbiru ala ta'ami wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha." Ini disebutkan, sudah diterangkan dahulu.
dalam surah Al-Baqarah. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair? Kamu ganti yang baik itu dengan yang lebih baik lagi. Kamu ganti yang lebih baik itu dari yang kurang baiknya. Yang lebih baik adalah yang datang tanpa hisab. Diganti manna dan salwa itu diganti dengan yang ditumbuhkan oleh bumi. Lihat, karena tidak percaya kepada Allah yang maha berkuasa. Kalau percaya kepada Allah yang maha berkuasa, rezeki tanpa hisab akan didapatkan. Dan rezeki tanpa hisab bukan hanya kaitan makan dengan minum saja, tidak. Kaitan dengan ilmu juga. Kita tengok ada orang yang belajar, sedikit saja belajarnya, tak berapa lama belajar, tetapi ilmunya banyak. Karena Allah karuniakan kepadanya ilmu langsung, namanya ilmu laduni. Kalau ilmu kita ni ilmu kasbi namanya, berusaha kita. Datang sini, dengar, dapat ilmu. Datang dengar pun kadang-kadang tak dapat ilmu. Karena kita berusaha. Nah, boleh jadi usaha kita itu mendatangkan hasil, boleh jadi usaha kita tidak mendatangkan hasil. Ini hukum sebab akibat berkaitan dengan usaha. Tetapi kalau Allah memberikan pemberian langsung tanpa hisab, seperti Nabi Adam dahulu, Allah terus berikan ilmu kepada Nabi Adam tanpa Nabi Adam berusaha belajar, tidak. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah ajarkan kepada Nabi Adam ilmu semuanya, nama-nama benda yang ada di alam semesta ini, atau yang mengatakan di dalam surga. Diajar kepada Nabi Adam. Ada guru yang mengajar Nabi Adam? Tidak, langsung Allah yang memberi, meletakkannya ke dalam hati Nabi Adam sehingga tahu saja nama-nama benda. Oh, ini bighairi hisab. Dan akan nampak nanti bighairi hisab di dalam kisah-kisah yang disebutkan dalam Al-Quran. Maka ketika itu nampaklah tanda kekuasaan Allah. Ketika Allah bertanya kepada Nabi Musa, wahai Musa, apa yang ada di tanganmu wahai Musa? Nabi Musa menjawab, yang ada di tanganku adalah tongkat. Tongkat itu dari kayu yang aku gunakan untuk mengusir binatang ternakku. Dan kalau aku capek, aku gunakan juga lah untuk bertelekak, yaitu bersandar di tongkat ini. Karena itu yang difahami oleh Nabi Musa. Tetapi melalui tongkat tersebut Allah berikan rezeki kepada Nabi Musa tanpa hisab. Melalui tongkat, tongkat dipukul, laut terbelah bighairi hisab, tanpa perkiraan. Tongkat dilempar, berubah menjadi ular. Lihat, tanpa hisab. Pernah dapat rezeki tanpa hisab seperti ini? Lempar tongkat berubah jadi ular. Nabi Musa pukulkan tongkat ke batu, batu itu memancarkan 12 mata air. Ini namanya pemberian rezeki dari Allah yang maha berkuasa kepada orang yang dikehendaki tanpa hisab. Wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Apabila hamba berzikir kepada Allah dengan mengagungkannya seperti yang ada dalam ayat ini, Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba yang telah mengagungkannya itu. Seperti apa yang disangkakan oleh hamba itu kepada Allah, maka Allah akan membalas sangka hamba tersebut. Hamba itu mengagungkan Allah, maka Allah akan menampakkan keagungannya ke atas hamba tersebut. Engkau maha berkuasa ya Allah. Kekuasaan engkau memasukkan malam ke dalam siang, memasukkan siang ke dalam malam. Engkau mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Engkau ya Allah rezeki kepada siapa yang engkau kehendaki tanpa hisab. Oh, hambaku itu yakin, percaya dia kepadaku, mengagungkanku melalui tanda-tanda kekuasaanku yang ia lihat. Akan ku nampakkan tanda kekuasaanku kepadanya. Apa maunya? Oh, dia sakit, ku sembuhkan. Oh, dia miskin, ku kayakan. Oh, dia difitnah, ku jaga. Ini yang diinginkan oleh ayat ini.
Maka di dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani disebutkan bahwasanya ayat ini dan ayat yang sebelumnya dinamakan juga dengan ayat yang di dalamnya ada Ismullahil A'zam, nama Allah yang penuh dengan keagungan, yang apabila berdoa melalui pembacaan dua ayat ini, melalui menyebut dua ayat ini, maka doa kita itu akan diperkenankan oleh Allah. Idza du'iya bihi ajaba. Kalau kita berdoa kepada Allah dengan membaca dua ayat ini, maka doa kita itu akan diperkenankan oleh Allah. Mudah-mudahan dua ayat ini menambahkan lagi pengetahuan kita, ilmu kita tentang Allah, menambahkan lagi keyakinan kita kepada Allah dengan melihat tanda kekuasaan Allah yang sangat nampak dan jelas di hadapan mata melalui bimbingan, melalui petunjuk dua ayat yang mulia ini, yaitu ayat yang kita bahaskan dalam kesempatan ini dan ayat yang telah kita bahaskan dalam pertemuan sebelum ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.